Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Di video kali ini, Mimin akan membahas bab 191 sampai bab ke-200. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Bab ke-191. Cerita kali ini diawali dengan Fang Bai, yang mana setelah menerima imbalan besar dari keluarga Ye serta mengurus hadiah di kantor polisi Yanjing. Fang Bai membocorkan tingkat kekuatan bela dirinya yang telah mencapai puncak tingkat mendalam kepada Tang Wenru. Merasa minder dan cemburu pada Ye Wume, Tang Wenru lantas meminta Fang Bai mengajarinya seni bela diri. Hingga Fang Bai pun meminta tangannya untuk memeriksa keberadaan akar spiritual bawaan. Bab ke-192. Cerita dilanjut dengan Fang Bai yang memeriksa tulang tangan Tang Wenru dan menemukan akar roh bumi bawaan. Potensi pertahanan elemen bumi ini bahkan diklaim mampu menahan serangan rudal di tingkat tinggi. Sepakat berlatih tanpa ikatan murid, Tang Wenru melangkah ke jalan kultivasi baru. Kisah di bab ini ditutup dengan momen santai saat mereka makan belasan hidangan di Hotel Tianbao. Bab ke-193. Shen Huanian yang mabuk terprovokasi oleh Li Botak untuk mendatangi Tang Wenru di ruang makan. Tanpa sadar siapa lawan bicaranya, Shen Huanian nekat menerkam poluan tersebut. Hasilnya tragis, Tang Wenru menendang area vital Shen Huanian hingga pingsan. Saat pengawal mencabut senjata, Fang Bai melumpuhkan mereka menggunakan piring sebelum mereka pergi santai. Bab ke-194. Kisah berlanjut saat Sang Wenru memutuskan pulang usai insiden dengan Shen Huanian. Sementara itu, Fang Bai kembali ke rumah dan dikejutkan kabar pertarungan antara Goshen dan sesosok penyusup. Penyusup tersebut ternyata adalah Bai Lizon yang baru saja kembali membawa tanaman obat langka. Setelah kesalahpahaman terluruskan, Bai Lizon dibuat kagum oleh perkembangan Goshen serta kepintaran cerpelai petir milik Fang Bai. Bab ke-195. Bai Lizon membawa tanaman obat berusia ratusan tahun untuk bahan salep pemulih bekas luka Fang Bai, yang juga memikat perhatian Bai Li Miu. Kesempatan ini dimanfaatkan Mingyu untuk meminta izin sang ayah agar bisa berguru seni bela diri kepada Fang Bai. Bai Lizon terkejut saat mengetahui Fang Bai telah menembus tingkat kesempurnaan mendalam dalam waktu singkat. Melihat pencapaian luar biasa itu, Bai Lizon tanpa ragu menyerahkan bimbingan putrinya secara penuh kepada Fang Bai. Bab ke-196. Jiang Yuzi mengalami fenomena kebangkitan sebelum kematian akibat racun yang meletus. Fang Bai segera bertindak dengan menusukkan jarum 5 elemen untuk menstabilkan kondisinya. Goshen merebus bunga pemakan manusia sebagai obat penawar. Kendati penuh risiko, Jiang Yuzi meminum racun tersebut demi bertahan hidup. Bab ke-197. Fang Bai mengerahkan seluruh yuan sejati dan akupunktur 5 elemen untuk mengeluarkan racun bunga pemakan manusia dari tubuh Jiang Yuzi hingga berhasil, meski membuatnya sangat kelelahan. Setelah bermeditasi seharian untuk memulihkan kondisinya, Fang Bai memastikan kesehatan Jiang Yuzi membaik dan menyimpan bahan obat. Langkah untuk proyek masa depannya bersama Xia Chenyu. Bab ke-198. Bab ini dibuka dengan suasana hangat di rumah halaman sebelum. Fang Bai kembali ke rumah sakit Yanjing dan disambut kepanikan Direktur Liu karena akumulasi pasien selama kemunculannya yang misterius. Di sana, Fang Bai dihubungi oleh Su Linglong mengenai rencana kerja sama bisnis bersama kakaknya. Sekaligus menerima undangan khusus untuk menemaninya menghadiri pesta ulang tahun malam nanti. Bab ke-199. Setelah membuat obat penyembuh luka dan mengajari Bai Li Mingyu teknik bela diri, Fang Bai menemani Su Linglong menghadiri pesta ulang tahun temannya. Di plan, Fang Bai memberikan ramuan obat herbal langka sebagai hadiah unik. Sesampainya di lokasi, Fang Bai terkejut saat menyadari teman Su Linglong adalah Dong Fang Ruhua dari keluarga yang pernah berkonflik dengannya. Demi menjaga Su Linglong, Fang Bai pun setuju menyamar sebagai pengawal pribadinya. Bab ke-200. Bab terakhir kali ini menampilkan Fang Bai mendampingi Su Linglong ke pesta ulang tahun megah Dong Fang Ruhua. Dong Fang Xing dan Chen terpaksa menyambutnya dengan ramah demi perintah keluarga, meski memendam dendam mendalam. Di akhir cerita, Fang Bai terkejut bertemu mantan gurunya di pesta itu, Chen Yaorao, yang tampil sangat anggun. Prihatin melihat murid berbakatnya menjadi pengawal, Yaorao bahkan menawarkan bantuan keuangan.
Lantas, akankah Fang Bai menerima tawaran bantuan dari mantan gurunya dan intrik apalagi yang menanti di dalam pesta ini? Mari kita tunggu kelanjutan ceritanya di bab mendatang. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 191 sampai bab ke-200. Selamat mendengarkan. Bab 191, Tang Wenru cemburu. Sekitar tengah hari, Ye Xing mentraktir Fang Bai, Tang Wenru, dan yang lainnya makan di hotel mewah di Qingdao, sebelum mendorong kembali ke Yuezhou bersama istri dan putrinya. Insiden penculikan ini jelas merupakan tantangan yang kurang terbuka terhadap keluarga Ye, dan mereka harus merespons dengan tegas. Sebagai kepala keluarga Ye Xing pasti akan semakin sibuk di masa mendatang. Sebelum pergi, Ye Xing menandatangani cek senilai 30 juta yuan dan menyerahkannya kepada Fang Bai, sambil mengatakan bahwa itu adalah uang hadiah yang dikirimkan kepada Fang Bai. Awalnya Fang Bai berpikir karena dia sudah berteman dengan Ye Wumei, dia bisa menolak uang hadiah itu, tetapi kemudian dia berpikir bahwa jika dia tidak menerimanya, Ye Xing tidak akan senang dengan persahabatannya, Ye Xing justru akan lebih bahagia. Bagi keluarga besar seperti keluarga Ye, hal terakhir yang mereka inginkan adalah berhutang budi kepada seseorang. Jika Fang Bai tidak menerima uang mereka khawatir dia mungkin akan mengajukan tuntutan yang sulit di masa mendatang. Namun setelah uang habis, tidak ada pihak yang menyumbangkan apapun kepada pihak lain, semua orang senang, dan semuanya berjalan lancar. Ini adalah hasil terbaik. Jadi Fang Bai tanpa basa-basi menerima cek itu, bahkan bercanda bahwa jika Ye Wumei ingin belajar bela diri darinya di masa depan, uang ini bisa dianggap sebagai uang muka untuk uang kuliah. Setelah Ye Xing dan yang lainnya pergi, Fang Bai mengambil Lightning Marten, masuk ke mobil polisi yang dikemudikan oleh Tang Wenru dan yang lainnya, lalu kembali ke arah Yanjing. Tidak lama setelah Fang Bai dan Tang Wenru pergi, dua wanita berwajah cantik berbaju putih muncul di dekat hotel tempat mereka menginap. Sang penyihir mulai menyerang keluarga Ye, tapi sepertinya dia sudah babak belur. Memang pantas dia mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya untuk selalu mengganggu Nona Angel kita? Sejak Ibu Ling Ho mengalami kemalangan, dan sang penyihir semakin menjadi sombong. Ada baik, dia sedikit merugikan. Sayang sekali, Nona Angel, kita baik-baik saja. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kendali atas, urat Full Beauties akan jatuh ke tangan penyihir. Jangan khawatir, Bu. Ling Ho belum mati, penyihir itu tidak berani melangkah terlalu jauh. Selain itu, sebagian besar tetua dari urat Full Beauties masih berada di pihak Nona Angel. Saya mendengar desas-desus bahwa Ibu Ling Ho dilukai oleh penyihir yang ingin merebut kekuasaan. Pembicaraan seperti itu boleh saja terjadi antara kita berdua, tetapi kita tidak boleh terjadi di depan orang ketiga. Penyihir itu kejam, jika dia mendengarnya, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ayo pergi, kita harus segera memberitahu Nona Angel tentang rencana penyihir yang sedang menyerang keluarga Ye. Kedua wanita berpakaian putih itu berbicara pelan satu sama lain selama beberapa saat, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati sebelum menghilang di dekat hotel. Sekitar pukul 12.30 siang, beberapa mobil polisi perlahan memasuki halaman kantor polisi Yanjing. Setelah mobil-mobil berhenti, seorang inspektur wanita cantik dengan penampilan dingin dan berwibawa, serta seorang pria muda berbaju kaos hitam, tampak tampan dan ceria, keluar dari mobil polisi terdepan. Inspektur cantik itu adalah Tang Wenru, dan pria tampan itu adalah Fang Bai. Setelah kembali ke Yanjing bersama Tang Wenru, Fang Bai tidak pergi ke Siheyuan maupun rumah sakit Yanjing, melainkan ke kantor polisi Yanjing. Setelah menyelamatkan Ye Wumei dari para penculik, selain hadiah 30 juta yuan dari keluarga Ye, Fang Bai juga berhak menerima 1 juta yuan dari kantor polisi Yanjing. Meskipun 1 juta tidak seberapa dibandingkan dengan 30 juta, kaki nyamuk tetaplah daging, dan dia tidak melihat alasan untuk menolaknya. Namun, untuk mengambil uang 1 juta yuan dari polisi Yanjing, Fang Bai harus menangani beberapa prosedur terkait di kantor polisi secara pribadi, jadi dia datang dengan mobil Tang Wenru. Dengan adanya teman seperti Tang Wenru, Fang Bai menyelesaikan prosedur dengan lancar, dan hadiah 1 juta yuan segera ditransfer ke rekening yang telah diberikannya. Setelah mengecek jam dan melihat sudah hampir pukul 11.30, Fang Bai tersenyum dan berkata, Pak Tang, waktu makan siang hampir tiba. Bolehkah saya mentraktir Anda makan siang? Tentu, Tang Wenru sebenarnya tidak menolak dan mengangguk, sambil berkata, kau telah menghasilkan kekayaan sebesar 31 juta, kau harus mentraktirku makan. Fang Bai menghela napas, saat ini, uang sulit didapatkan. Aku hampir kehilangan nyawaku di laut karena uang itu, dan bahkan sekarang, memikirkannya masih membuatku takut. Bibir Tang Wenru sedikit melengkung saat dia berkata, lalu, jika hal seperti ini terjadi lagi, apakah kamu akan melakukannya? Ya, Fang Bai berbicara dengan penuh tekad, selama ada uang yang bisa dihasilkan, kenapa tidak dicoba? Selain itu, bagi para praktisi seni bela diri, dalam keadaan normal, kultivasi menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat lambat. Hanya dalam situasi hidup dan mati potensi seseorang dapat dirangsang, memungkinkan terobosan kekuatan yang cepat. Apakah Anda berhasil mencapai terobosan kali ini?
Tang Wenru bertanya dengan santai. Meskipun tidak ada terobosan besar, saya telah membuat banyak kemajuan. Fang Bai dengan percaya diri berkata, jika sebelumnya aku bisa menghadapi 2 atau 3 pendekar tingkat tinggi tingkat mendalam, sekarang menghadapi 4 atau 5 bukanlah masalah sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Tang Wenru mendengar Fang Bai mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dan dia sangat terkejut hingga berkata, alam kekuatanmu. Mungkinkah kau telah mencapai kesempurnaan tingkat mendalam? Fang Bai tidak membantahnya, ia tersenyum dan mengangguk. Karena mengenal Tang Wenru dengan baik, dia sadar bahwa meskipun wanita itu mengetahui kekuatan sebenarnya, dia tidak akan pernah membicarakannya dengan sembarangan. Guruku menyebutkan bahwa di dunia bela diri kuno, ada pembicaraan tentang sekte semi tersembunyi dan sekte tersembunyi. Konon, di dalam sekte tersembunyi, bahkan ada seniman bela diri tingkat bumi dan tingkat surga, tetapi para seniman bela diri itu biasanya sulit ditangkap seperti naga ilahi, menunjukkan kepala mereka tanpa memperlihatkan ekornya, dan orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan mereka. Di sekte semi tersembunyi, para seniman bela diri terkuat hanya berada di tingkat mendalam. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan menjadi yang terbaik bahkan di sekte semi tersembunyi. Saat menatap Fang Bai, muncullah Tang Wenru yang mengandung campuran kekaguman dan rasa kehilangan. Kekaguman itu muncul karena Fang Bai, yang seusianya, memiliki kekuatan yang tak mungkin dicapai olehnya. Rasa kehilangan itu muncul dari semakin lebarnya jurang antara kekuatan sendiri dan kekuatan Fang Bai, yang ia khawatirkan secara bertahap akan menjauhkan hubungan mereka. Mengingat kembali saat di Qingdao ketika Fang Bai hendak mengajari Ye Wumei seni bela diri, sebuah ide terlintas di benak Tang Wenru, dan dia langsung berkata, Fang Bai, bisakah kau mengajariku seni bela diri? Begitulah, Tang Wenru merasa sedikit menyesal, berpikir bahwa ia terlalu lancang, itu bukan gayanya yang biasa. Fang Bai tidak mengira Tang Wenru akan mengajukan permintaan seperti itu, awalnya dia terkejut, lalu dia berkata, tentu saja. Tapi apa? Melihat Fang Bai ragu-ragu, Tang Wenru tiba-tiba merasa sedikit cemburu tanpa alasan, menggigit bibirnya, dan berkata, kau bersedia mengajari Ye Wumei, tapi kau tidak mau mengajarku. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Fang Bai, mendengar nada masam dalam suara Tang Wenru, tidak menyangka dia akan merasa iri dan sambil tertawa berkata, hanya saja seni bela diri itu, ya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Tang Wenru merasa Fang Bai hanya mengabaikannya, mengangkat alisnya, dan berkata, lalu mengapa Ye Wumei bisa belajar? Fang Bai berkata, dia memiliki akar spiritual bawaan. Akar spiritual bawaan. Tang Wenru tampak bingung. Ya, akar bawaan rohani. Fang Bai mengangguk dan berkata, seni bela diri yang saya latih sangat istimewa, tanpa akar spiritual bawaan, seseorang tidak mungkin dapat melatihnya. Kemudian, bagaimana Anda bisa mengetahui apakah seseorang memiliki akar spiritual bawaan? Tang Wenru bertanya, setengah ragu, setengah berharap. Berikan tangan kananmu kepadaku. Fang Bai mengulurkan satu tangan ke arah Tang Wenru. Untuk apa? Tang Wenru mengerutkan kening. Bab 192, Akar Roh Bumi Bawaan. Cara paling sederhana untuk memastikan akar spiritual bawaan adalah dengan merasakan tulangnya. Fang Bai berkata dengan tegas, coba raba tulangmu, dan aku bisa menentukan apakah kau memiliki akar spiritual bawaan. Jika demikian, bisakah saya belajar seni bela diri dari Anda? Ya, jadi, kau menyentuh tubuh Ye Wumei untuk mengetahui bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan. Tentu saja, Tang Wenru berhenti berbicara dan menatap Fang Bai dengan saksama, mencoba memastikan kebenaran kata-katanya dari raut wajahnya. Tang Wenru masih ingat bahwa ketika dia mempelajari seni bela diri kuno dari kepala biara Jingxian di masa mudanya, sang guru tidak pernah menyebutkan apapun tentang merasakan tulang. Jadi mengapa hal ini terjadi ketika menyangkut Fang Bai? Meskipun Tang Wenru sendiri belum pernah mengalami perasaan tulang, ini, dia memiliki pemahaman kasar tentang artinya hanya dari interpretasi harfiah kata-kata tersebut. Bayangan tangan Fang Bai yang menjelajahi tubuhnya membuat Tang Wenru merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika Tang Wenru tidak pernah berurusan dengan Fang Bai berkali-kali dan tidak memahami karakternya dengan baik, dia pasti akan mengira Fang Bai menggunakan perasaan tulang sebagai alasan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Jangan punya ide-ide aneh. Melihat ekspresi waspada dan berhati-hati di wajah Tang Wenru, Fang Bai tahu dia telah salah paham, dan dengan senyum masam berkata, ketika aku merasakan tulang, tidak perlu menyentuh seluruh tubuh, satu tangan saja sudah cukup. Kiri untuk pria, kanan untuk wanita, itu tangan kanan. Melihat keraguan Tang Wenru, Fang Bai mengangkat bahu dan berkata, apakah ingin meraba tulang atau tidak, itu terserah kamu. Hufet, setelah bicara panjang lebar, aku jadi haus. Dia melihat cangkir teh di meja kantor di sampingnya, mengambilnya, dan menengadahkan kepalanya untuk minum. Tang Wenru memperhatikan cangkir teh di tangan Fang Bai dan membuka mulutnya untuk berbicara. Apa itu? Setelah menghabiskan air dari cangkir teh dalam sekali tarikan napas, Fang Bai dengan santai meletakkan cangkir itu kembali di atas meja dan, melihat wajah Tang Wenru yang memerah, bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu cangkirku. Tang Wenru menunjuk ke cangkir teh yang digunakan Fang Bai untuk minum air dan menghentakkan kakinya sambil berbicara.
Tidak heran ada aroma samar dari teh itu. Fang Bai bergumam pada dirinya sendiri, lalu menepuk dahinya dan berkata, maafkan saya. Aku sangat haus barusan. Patang, jangan marah, nanti saya belikan yang lain untuk Anda. Mengingat pepatah yang mengatakan bahwa berbagi secangkir teh sama dengan ciuman tidak langsung, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk melirik bibir Tang Wenru yang segar dan merona, lalu tertawa kecil. Tang Wenru, yang tampaknya menyadari ketidakjujuran dalam tawanya, menatapnya dengan campuran rasa malu dan jengkel, lalu mendengus, apa yang kau tertawaan? Apakah kamu masih ingin belajar bela diri? Jika setelah meraba tulangmu kami memastikan bahwa kamu memiliki akar spiritual bawaan, dan kamu bersedia mengikutiku dalam pelatihan, aku dapat meyakinkanmu bahwa dalam 1 tahun, kekuatanmu akan melampaui kekuatan gurumu, Kepala Biara Jingxian. Fang Bai tahu dia tidak bisa terus membahas topik ini karena dia mungkin akan benar-benar membuat Tang Wenru kesal, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Bahkan, tanpa perlu merasakan tulang, Fang Bai, berdasarkan pengalamannya sendiri dari reinkarnasi, hampir dapat menyimpulkan bahwa kecantikan yang menakjubkan seperti Tang Wenru, yang sangat langka di dunia ini, memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memiliki akar spiritual bawaan. Oleh karena itu, untuk membimbing Tang Wenru ke jalan dao bela diri dan tidak menyia-nyiakan bakat yang begitu berharga, Fang Bai mulai menawarkan umpan. Benar saja, Tang Wenru tergoda. Tingkat kemampuan gurunya, Kepala Biara Jingxian, saat ini adalah kesempurnaan tingkat kuning. Melampaui gurunya berarti dia akan menjadi seniman bela diri tingkat mendalam, bukan? Setelah ragu sejenak, Tang Wenru berjalan ke pintu kantor, menutupnya perlahan, lalu kembali ke sisi Fang Bai, mengulurkan tangan kanannya di depannya. Fang Bai tahu bahwa dia telah dibujuk olehnya dan tersenyum, mengulurkan kedua tangannya, menggenggam tangan ramping dan halus seperti giok itu, dan mulai merabanya dengan hati-hati. Proses meraba tulang-tulangnya berlangsung lambat, dan untuk akhirnya memastikan penilaiannya, Fang Bai memperluas pemeriksaannya dari telapak tangan hingga siku. Tang Wenru, yang memang sudah sensitif secara alami, tersipu dan berkeringat di ujung hidungnya, tubuhnya lemas, hampir tidak mampu berdiri tegak saat Fang Bai menyentuh dan mencubitnya. Apakah kamu sudah selesai? Tang Wenru menstabilkan dirinya dengan menggunakan meja kantor dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, nadanya mengandung sedikit kejengkelan yang genit. Selesai, jawab Fang Bai. Melihat perubahan ekspresi Tang Wenru, Fang Bai berpikir sejenak dan memahami alasannya, lalu tersenyum dan berkata, petugas Tang, selamat. Seperti yang kubayangkan, kau memang memiliki akar spiritual bawaan yang cocok untuk dikembangkan. Star Ye memiliki akar roh angin, dan kamu memiliki akar roh bumi. Akar roh bumi, Tang Wenru berkedip, lalu bertanya dengan penasaran, apa arti akar roh bumi? Akar roh bumi berarti kamu bisa mengolah teknik elemen bumi, Fang Bai menjelaskan dengan sabar. Teknik elemen bumi berfokus pada pertahanan. Saat kau berlatih kultivasi hingga tingkat tinggi, sirah yang kau bentuk dengan ki elemen bumi akan kebal bahkan terhadap proyektil. Kebal terhadap rudal, Fang Bai, apakah kau bercanda? Tang Wenru tampak seperti mendengar sesuatu yang keluar dari dongeng, ekspresi tidak percaya terpancar jelas di wajahnya. Menurut Tang Wenru, bahkan seniman bela diri terkuat di dunia pun hanya bisa menghindari peluru biasa, bertahan melawan rudal sama sekali tidak mungkin, kecuali jika seseorang termasuk dalam kelas legendaris para abadi dan dewa. Percaya atau tidak, terserah kamu. Fang Bai tahu bahwa masalah ini jauh melampaui imajinasi Tang Wenru, dan terlalu dini untuk membicarakannya dengannya sekarang, jadi dia menahan diri untuk tidak menjelaskan lebih lanjut. Jika saya belajar bela diri dari Anda, bisakah saya melakukannya tanpa menjadikan Anda sebagai guru saya? Kau tahu, aku sudah menjadikan Kepala Biara Jingxian sebagai guruku. Setelah diidentifikasi oleh Fang Bai sebagai seseorang yang memiliki akar spiritual, Tang Wenru merasakan kegembiraan dan antusiasme, namun juga sedikit khawatir, karena tidak tahu apakah Fang Bai akan menerima syaratnya. Mampu mempelajari seni bela diri dari Fang Bai bisa berarti tidak tertinggal terlalu jauh darinya dalam hal kekuatan, dan yang lebih penting, itu berarti lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengannya. Tentu saja bisa, kata Bai Fang sambil tersenyum. Meskipun kau tidak menyebutkannya, aku tidak berniat menjadikanmu muridku. Aku akan mengajarimu bela diri, dan hubungan kita akan tetap sebagai teman. Bolehkah saya memberitahu tuan saya tentang hal ini ketika saya kembali nanti? Terserah kamu, jika Kepala Biara Jingxian ingin belajar sesuatu dariku, aku juga bisa mengajarinya. Namun, saat aku menyembuhkannya terakhir kali, aku sudah tahu dia tidak memiliki akar spiritual bawaan, jadi aku hanya bisa mengajarinya beberapa seni bela diri dasar. Namun, itu akan jauh lebih dahsyat daripada yang dia ketahui. Aku akan menyampaikan kata-katamu kepada tuanku. Apakah aku akan belajar atau tidak, serahkan keputusan itu kepada guruku. Setelah banyak bicara, sudah hampir jam 12. Ayo, waktunya makan. Keduanya meninggalkan kantor polisi dan pergi ke Hotel Tianbao yang berada di dekatnya. Mereka duduk di Bamboo Rime Hall, di lantai 2. Fang Bai mengambil menu yang diberikan pelayan dan dengan cepat memesan selusin hidangan. Meskipun Tang Wenru sudah pernah makan bersama Fang Bai 2 kali sebelumnya dan tahu tentang nafsu makannya yang luar biasa, dia tetap merasa bahwa memesan selusin hidangan untuk 2 orang agak berlebihan.
Jangan terlalu banyak, tidak terlalu banyak sama sekali. Mendengar keluhan Tang Wenru tentang terlalu banyak hidangan, Fang Bai tertawa dan berkata, nafsu makanku bertambah seiring dengan kekuatanku. Jangan khawatir, selusin hidangan tidak akan terbuang sia-sia, bahkan sedikit pun. Bab 193, yang disebut kualitas terbaik. Saat makan, Tang Wenru pergi ke kamar mandi. Saat keluar, dia bertemu dengan seorang pria botak berusia awal 40 tepat di luar kamar mandi. Saat mereka berpapasan, pria botak itu berbalik, menatap lurus ke arah sosok Tang Wenru yang menjauh dengan ekspresi mesum, meneteskan air liur hingga wanita itu memasuki aula sajak bambu, lalu akhirnya ia mengalihkan perhatian. Setelah buang air kecil, pria botak itu segera kembali ke Fortune Hall. Begitu masuk, dia berkata kepada seorang pemuda yang duduk di tempat terhormat dengan seringnya lebar, Tuan Muda Sen, saya baru saja melihat seorang wanita luar biasa di luar. Dia mengenakan seragam yang tetap seperti yang kamu sukai. Pria yang dipanggil Tuan Muda Sen, itu mengenakan kacamata berbingkai kawat emas dan memiliki rambut yang disisir rapi dan berkilau. Dia tampak cukup tampan, tetapi dia agak mabuk, wajahnya memerah karena pengaruh alkohol. Mendengar ucapan pria botak itu, bibir Tuan Muda Sen berkedut jijik. Li botak, apakah kau tahu apa itu wanita yang luar biasa? Mohon berikan pencerahan padaku, Tuan Muda Sen. Pria botak itu berkata dengan hormat. Li botak adalah titik sensitif bagi pria botak itu, jika orang lain membuat Li botak, dia akan langsung menyerang, tetapi di hadapan Tuan Muda Sen, dia tidak berani mengeluarkan kata pun dan bahkan harus tetap tersenyum. Tuan Muda Sen menganggukkan kepalanya dan berkata, seorang wanita yang luar biasa bukan hanya tentang wajah atau bentuk tubuh, tetapi juga tentang auranya. Kamu mengerti, ini tentang substansi. Seorang wanita yang hanya memiliki wajah dan tubuh hanyalah vas kosong. Hanya ketika dia memiliki keunikan tersendiri, barulah dia bisa disebut luar biasa. Tuan Muda Sen, wanita yang saya lihat di luar tadi, dia memiliki wajah, sosok, dan aura benar-benar luar biasa. Anda bisa melihat sendiri jika mau, dia sedang makan malam di Bamboo Rhyme Hall. Terutama dengan seragam polisi itu. Cek-cek, ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Li yang botak berkata sambil mendesah, tes-tes, hampir ngiler saat mengutarakan. Mengenakan seragam polisi, hehe, untuk menyamai si jalan kecil dari keluarga Tang itu pasti luar biasa. Tuan Muda Sen merangkul dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berdiri, mendorong kursi di sebelahnya ke samping, dan terhuyung-huyung menuju pintu, sambil berkata, ayo kita temui wanita luar biasa yang diceritakan oleh si botak Li itu. Penyok, terdengar suara gaduh kursi dan meja yang dipindahkan, keempat atau kelima pria dari balai keberuntungan itu berdiri, mengapit Tuan Muda Sen bersama keempat pengawal yang dibawanya, menuju ke balai sajak bambu. Ini dia beberapa lalat, sepertinya kita tidak akan bisa menikmati makan kita dengan tenang. Fang Bai mendengar kutipan dari balai keberuntungan dari jarak jauh dan tahu mereka sedang menuju ke arah sini. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Tang Wenru. Lalat, Tang Wenru melihat sekelilingnya dan berkata, apakah kau salah lihat? Bagaimana mungkin ada, di restoran kelas atas seperti itu? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bang, pintu ruangan didorong dengan paksa hingga terbuka, dan sekelompok pria mabuk yang dipimpin oleh Shen Huanian masuk dengan terburu-buru. Li botak, di mana wanita yang kau bicarakan itu? Shen Huanian, terhuyung-huyung dan oleng, muncul di aula sajak bambu, berteriak keras bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas dua orang di dalamnya. Tuan Muda Sen, lihat, itu dia. Pria botak itu berdiri di samping Shen Huanian, mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Tang Wenru yang terkejut. Tang Wenru baru-baru ini minum sedikit minuman keras putih bersama Fang Bai, pipinya sedikit merona, matanya berkaca-kaca, menambah sentuhan daya tarik pada semangatnya. Pria-pria lainnya tidak minum sebanyak Shen Huanian, pikiran mereka lebih jernih. Saat melihat Tang Wenru, mereka diliputi kekaguman, kobaran hasrat menyala di mata mereka seolah-olah sekelompok serigala telah melihat seekor domba yang siap disembelih. Oh, memang, seragam polisi, tidak buruk, wanita ini terlihat familiar. Mata Tuan Muda Sen yang mabuk mengikuti arah jari pria botak itu dan mengutarakannya pada Tang Wenru. Dalam keadaan tertentu, dia merasa seperti pernah melihat wanita ini di suatu tempat sebelumnya. Tang Wenru dan Fang Bai saling pandang, terkejut bertemu Shen Huanian di sini. Shen Huanian di hadapan mereka berbau alkohol dan terhuyung-huyung, hampir tidak mampu berdiri, di mana jejak dan sikap anggunnya yang biasa. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas mahal, yang biasanya memberikan penampilan terpelajar, tetapi menggandakan matanya ketika melihat Tang Wenru penuh nafsu, tanpa mengingatkan pada ungkapan binatang buas yang halus. Kepala Shen Huanian terasa kebas akibat alkohol, meskipun dia merasa Tang Wenru familiar, dia tidak bisa cukup fokus untuk memikirkan siapa sebenarnya wanita itu. Shen Huanian memiliki ketertarikan yang aneh terhadap wanita cantik berseragam. Saat itu, dia sangat mabuk sehingga tidak bisa membedakan satu orang dengan orang lain, dia hanya tahu bahwa wanita berseragam di hadapannya membangkitkan birahi yang tak menentu dalam dirinya. Setelah melirik Tang Wenru, Shen Huanian mengeluarkan lolongan seperti serigala dan menerkamnya. Orang ini akan sial. Melihat kilatan membunuh di mata Tang Wenru,
Fang Bai menghela nafas dan mulai meratakan Shen Huanian. Tamparan, bang, setelah serangkaian suara mengerikan, tubuh Shen Huanian membungkus seperti udang di sudut dinding, mulut mengeluarkan lolongan rasa sakit yang melengking dan mengerikan. Lebih baik menjebak seorang penjahat daripada seorang wanita. Pepatah ini memang benar adanya. Melihat Shen Huanian, dengan tangan menutupi selangkangannya, menyebar guling di tanah, dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa dan tangisan yang memilukan, Fang Bai merasakan hawa dingin menjalar di kakinya sendiri. Tendangan yang baru saja dilancarkan Tang Wenru, dalam amarahnya, sama sekali tidak menyisakan tenaga. Fang Bai menduga bahwa Shen Huanian mungkin selamanya tidak akan mampu memiliki anak. Keempat pengawal yang bertugas melindungi Shen Huanian sangat marah, mereka tidak peduli siapa Tang Wenru itu. Keempatnya mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk menembak. Keinginan. Saat pistol mereka ditarik, sebelum mereka sempat mendekatkan Tang Wenru, mereka melihat bayangan buram saat menyewa piring dan peralatan makan menghantam wajah mereka. Mereka tidak hanya berlumuran darah dan basah kuyup oleh sup dan air, tetapi senjata mereka juga hilang dari pandangan. Shen Huanian meraung beberapa saat sebelum perlahan-lahan memikirkannya, dan akhirnya pingsan karena kesakitan. Pria botak dan sekelompok kroninya yang datang bersama Shen Huanian mencoba melarikan diri ketika melihat apa yang terjadi, tetapi mereka menyadari kaki mereka terlalu lemah untuk membawa mereka. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa wanita berseragam polisi ini, yang tampak berwibawa di permukaan, sebenarnya adalah mawar berduri. Sentuh dia, dan Anda akan berdarah-darah. Bawa dia ke rumah sakit. Jika ada yang bertanya, katakan saja orang yang melukainya adalah Tang Wenru dari kantor polisi Yanjing. Setelah menyampaikan kata-kata tersebut kepada pria botak dan teman-temannya, Tang Wenru dan Fang Bai meninggalkan hotel bersama-sama. Bab 194, Bai Lizan merasa kecewa. Setelah kejadian seperti itu, baik Tang Wenru maupun Fang Bai merasa sangat patah semangat, dan mereka kehilangan selera makan. Apakah tendanganku agak terlalu keras? Setelah meninggalkan hotel, ekspresi Tang Wenru terlihat sangat muram. Setelah berjalan lebih dari langkah-langkah kecil, dia menoleh untuk bertanya pada Fang Bai. Tidak kasar, Fang Bai berkata, jika itu aku pasti akan lebih keras lagi. Ekspresi Tang Wenru sedikit rileks, dia menghela napas pelan, dan berkata, dengan kejadian ini, hubungan baik yang telah dibangun keluarga Tang dan keluarga Shen selama bertahun-tahun mungkin akan hancur dalam sekejap. Aku tidak tahu bagaimana orang tuaku akan memperlakukanku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, yang bersalah adalah Shen Huanian. Orang tuamu pasti akan selalu mendukungmu. Fang Bai menghiburnya. Tang Wenru mengangguk dan berkata, aku agak khawatir sekarang, aku harus pulang dulu. Saya perlu membicarakan masalah ini dengan keluarga saya, agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Fang Bai berkata, jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuanku, katakan saja padaku. Melihat sosok anggun Tang Wenru menghilang di tikungan jalan, Fang Bai pun berbalik dan melangkah menuju rumah di halaman itu. Ketika dia berada beberapa ratus meter dari rumah berhalaman di desa kecil itu, seberkas cahaya putih melesat ke arah dan mendarat dengan mantap di bahu Fang Bai. Ming kecil, apa yang membuatmu begitu gembira? Fang Bai mengangkat tangannya untuk mengelus bulu halus cerpelai petir, bertanya sambil tersenyum. Cerpelai petir melompat ke bahu Fang Bai, sambil berkicau, cicit-cicit, selama beberapa saat. Tangan hantu terlibat perkelahian, dan dia kalah telak. Kamu ikut campur di akhir. Fang Bai sedikit terkejut dan terkejut. Kekuatan Ghost Hand saat ini sudah mencapai tingkat kuning peringkat tinggi, siapapun yang bisa mengalahkannya dengan begitu telak setidaknya pastilah seorang seniman bela diri tingkat mendalam. Siapakah orang itu? Mengapa mereka berkonflik dengan Ghost Hand? Meskipun Fang Bai dapat berkomunikasi dengan Ming Petir melalui kitab penjinakan hewan, masih ada beberapa kendala, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh Ming Petir. Ayo kita lihat, sosok Fang Bai berkelebat saat dia menggunakan teknik gerakannya, melesat ke arah rumah di halaman. Matahari siang sangat terik, dan jalan-jalan di desa itu sepi dari pejalan kaki. Khawatir mengejutkan orang-orang biasa, Fang Bai, dengan kecepatan penuh, muncul di depan gerbang rumah halaman sewaan itu dalam sekejap. Saat mendorong pintu untuk masuk, dia melihat seseorang berada di tanah halaman, sepertinya kehilangan kemampuan untuk bergerak, dengan sebuah tas kain besar tergeletak di dekatnya. Ghost Hand berdiri di samping orang itu, melihatnya dengan tajam. Paman Baili, setelah mengenali wajah orang yang berada di tanah, Fang Bai buru-buru mendekatinya dan bertanya, kapan kau kembali? Mengapa kamu berselisih dengan Ghost Hand? Tuan, Anda mengenal orang ini. Mendengar Fang Bai memanggil orang yang berkumpul di tanah itu, Paman, Ghost Hand langsung menyadari bahwa itu adalah kasus keluarga yang tidak mengenali anggotanya sendiri, dan dia segera mengumumkan untuk membuka titik akupuntur yang terkunci pada pria itu. Orang yang berada di tanah itu tak lain adalah Bai Lizan. Begitu titik akupunturnya terbuka, Bai Lizan melompat berdiri, melirik Ghost Hand, lalu ke Lightning Ming di bahu Fang Bai, menunjukkan wajah penuh kejutan dan kebingungan. Aku baru saja sampai rumah. Bai Lizan menamparkan nepuk debu dari pakaiannya dan menunjuk ke arah tangan hantu, apakah anak ini muridmu? Lalu dia menunjuk ke arah cerpelai petir, ekspresinya menunjukkan sedikit kewaspadaan.
ada apa dengan cerpelai ini? Ini sangat, izinkan saya memperkenalkan Anda. Fang Bai melihat Bai Lizan tidak terluka, menghela nafas lega, dan sambil tersenyum berkata kepada Ghost Hen, Ghost Hen, ini tuan tanah kami, dan juga ayah Ming Yue. Ghost Hen telah tinggal di halaman itu selama beberapa waktu dan telah menjadi teman baik dengan Bai Li Ming Yue. Setelah mendengar bahwa Bai Lizan adalah ayah Bai Li Ming Yue, ia buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Paman Bai Li, saya tidak mengetahui status Anda, dan saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya, mohon jangan berhati-hati. Kalau kau marah, sekalian saja pukul aku. Karena Fang Bai memanggil Bai Lizan dengan sebutan Paman, sebagai muridnya, Ghost Hen tidak punya pilihan selain memanggil Bai Lizan Paman juga. Paman Bai Li, ini muridku, tangan hantu, yang belum lama ini kubimbing. Bai Lizan mengamati Ghost Hen dan mengangguk, masih sangat muda, dan sudah menjadi seniman bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, lumayan, anak muda. Ming kecil ini adalah Ming petir yang telah membangkitkan kecerdasannya. Saya berlokasi di pegunungan saat sedang cocok menanam beberapa waktu lalu, dan saya membawanya kembali bersama saya. Fang Bai melanjutkan pengenalannya tentang Ming petir. Cerpelai petir memberi hormat kepada Bai Lizan dengan kedua cakar di depannya dan mengeluarkan beberapa cicitan. Fang Bai tertawa bahak, si Ming kecil meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi tadi. Saya juga bersalah karena tidak bertanya dengan jelas sebelum bertindak, yang seharusnya meminta maaf adalah saya. Tatapan Bai Lizan tertuju pada Ming petir dan dia menghela napas. Fang Bai, kau telah mengambil murid yang luar biasa dan bahkan Ming petir yang lebih dahsyat sebagai hewan peliharaan, kau benar-benar beruntung. Bai Lizan, Ghost Hen, dan Lightning Ming, karena belum pernah bertarung, belum benar-benar saling mengenal sampai saat ini. Mereka berdiri di halaman sambil mogok sebentar ketika Bai Li Ming Yue kembali dari luar membawa beberapa tas berisi daging dan sayuran. Ayah, kamu sudah kembali. Fang Bai, kamu juga sudah kembali. Melihat Bai Lizan dan Fang Bai berdiri di halaman, Bai Li Ming Yue merasa terkejut sekaligus gembira. Saat Bai Li Ming Yue mendekat, Bai Lizan menyentuh kepalanya dan dengan riang bertanya, Ming Yue, apakah kamu bermaksud baik selama aku pergi? Tentu saja, aku sudah berperilaku baik. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Fang Bai dan Ghost Hen. Bai Li Ming Yue terkikik, lalu menatap Fang Bai dan Ghost Hen dengan mata memohon. Fang Bai dan Ghost Hen saling berpandangan, lalu mengangguk sambil tersenyum, namun mereka berpikir dalam hati, bagus. Apa gunanya, gadis ini, berbohong tanpa merasa malu sedikitpun. Selama periode ini, Bai Li Ming Yue sering mendapat masalah di kelas tambahannya, kebanyakan membela gadis-gadis yang diintimidasi, dan akhirnya terlibat konflik dengan anak laki-laki sebagai akibatnya. Dan hasil dari konflik-konflik itu, tentu saja, selalu berupa kemenangan Bai Li Ming Yue dan wajah-wajah anak laki-laki yang babak belur. Untuk meredakan amarah orang tua dari anak-anak yang dipukul oleh Bai Li Ming Yue, Fang Bai tidak punya pilihan selain melakukan beberapa perjalanan ke kelas tambahan sebagai kakak laki-laki, Bai Li Ming Yue, meminta maaf kepada yang lain, dan bahkan mengganti biaya obat-obatan mereka. Tentu saja, Fang Bai dan Ghost Hen tidak akan pernah mengungkapkan kejadian ini di depan Bai Lizan, jika tidak, Bai Li Ming Yue kemungkinan besar tidak akan lolos dari hukuman. Paman Bai Li, perjalananmu keluar pasti sangat bermanfaat ya. Fang Bai menunduk melihat tas kain besar di samping Bai Lizan dan menggerakkan hidungnya, mencium aroma berbagai macam tumbuhan obat yang berharga. Mendengar Fang Bai menyebutkannya, alis Bai Lizan bergerak-gerak kegirangan sambil berkata, memang benar. Kupikir berkata kembali ke sekte tersembunyi kali ini akan sangat berisiko, tetapi aku tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Saya menemukan bunga pemakan manusia, dan saya juga mengumpulkan beberapa tanaman obat yang Anda inginkan. Dia mengemas, membuka kantong kain itu, dan mengeluarkan rempah-rempah satu persatu, menempatkannya di tanah di halaman seperti harta karun. Aroma harum rempah-rempah mulai menyebar dari masing-masing tanaman, memenuhi seluruh area halaman. Bab 195, aku ingin belajar seni bela diri dengan Fang Bai. Paman Bai Li, terima kasih atas bantuanmu. Tatapan Fang Bai memperhatikan beberapa tanaman obat dan dia mengangguk sambil tersenyum. Tanaman merambat giok darah, rumput bunga beku, dan buah persik bambu ungu yang kau bawa pulang, semuanya berusia lebih dari 100 tahun, jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Masih ada cukup banyak hal baik di sekte tersembunyi. Sayang sekali aku hanya punya 2 tangan, kalau tidak, aku pasti sudah mengeluarkan lebih banyak tanaman obat. Bai Lizan menghela nafas dengan ekspresi menyesal. Guru, untuk apa Anda membutuhkan ramuan obat ini? Ghost Hen menyela, sejauh yang saya tahu, mereka hanya memiliki beberapa manfaat seperti memperkaya ki, mengatur darah, dan perawatan kulit. Benda-benda itu tidak berguna bagi kita para praktisi bela diri dalam improvisasi, kan? Fang Bai tertawa, saya menggunakannya untuk perawatan kulit. Ghost Hen terkejut dan menggaruk kepalanya, perawatan kulit adalah sesuatu yang disukai wanita, tidak ada ringkasannya dengan kami untuk pria. Kanan, Fang Bai mengangkat kaos hitamnya, menampilkan bekas luka besar di punggungnya kepada Ghost Hen. Saya pernah terluka dalam sebuah ledakan, dan sekarang setelah lukanya sembuh, tubuh saya penuh dengan bekas luka. Bukankah aku seharusnya mempercantik kulitku dan menghilangkan bekas luka ini? Setelah menurunkan kembali pakaiannya,
Fang Bai berkata kepada Ghost Hand. Pertemuan di Fresh Fish Manor di Zhongzhou telah menyakiti Fang Bai dengan serius saat ia melindungi Tang Wenru. Meski 2 bulan telah berlalu, bekas luka di tubuh Fang Bai tetap ada, tampak bersilangan dan agak mengerikan. Jika itu adalah gadis yang penakut, dia pasti akan terlalu takut untuk melihat lagi bekas luka di punggung Fang Bai, tetapi Bai Li Mingyue tidak hanya melihat tetapi juga mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, mengerutkan kening dan bertanya, Fang Bai, dengan begitu banyak bekas luka, apakah kau benar-benar punya cara untuk menghilangkannya? Fang Bai menunjuk ke tanaman obat di tanah, tentu saja aku bisa. Aku meminta Paman Bai Li membawakan ramuan-ramuan ini agar aku bisa membuat salep untuk menghilangkan bekas luka di tubuhku. Mata Bai Li Mingyue membelalak kaget, apakah ramuan-ramuan ini benar-benar ajaib? Ini adalah tanaman merambat giok darah. Ini bisa menghilangkan bekas luka. Asalkan dipadukan dengan beberapa ramuan herbal lain untuk membuat salep dan dioleskan ke tubuh, Anda bisa menghilangkan bekas luka. Fang Bai mengambil sebatang tanaman merambat merah setebal jari dari tanah dan memberikannya. Lihat ini, Fang Bai mengambil beberapa tumbuhan seperti rumput berwarna putih dan berkata, ini adalah rumput bunga beku. Setelah diolah menjadi salep dan dioleskan ke kulit, minyak ini dapat memutihkan kulit serta memberikan perlindungan dari sinar matahari dan menghilangkan kerutan. Setelah meletakkan rumput bunga beku, Fang Bai mengambil selembar daun ungu, ini daun bambu ungu, ini yang terbaik untuk menghilangkan jerawat di wajah. Mata Bai Li Mingyue berbinar semakin dia mendengarkan. Ramuan-ramuan yang disebutkan Fang Bai, sebagian dapat menghilangkan bekas luka, sebagian dapat menghilangkan jerawat, dan sebagian dapat memutihkan kulit serta melindungi dari sinar matahari dan kerutan, tak diragukan lagi memiliki daya tarik yang tak rusak bagi wanita. Fang Bai, setelah salepnya jadi, bolehkah aku mencobanya? Lihat, Bai Li Mingyue menunjuk pipinya dan berkata, aku baru saja mendapat jerawat kecil di pipiku kemarin, menyebalkan sekali. Bai Li Zan menamparkan kepala putrinya dengan pelan dan berkata dengan kesal, tidak bisakah kamu tidak menyela ketika orang dewasa sedang berbicara? Ayo bermain di sana. Bai Li Mingyue mengerucutkan bibirnya, ingin membalas, tetapi kemudian tiba-tiba dia teringat sesuatu dan memeluk lengan ayahnya, sambil mengirim pesan manis. Ayah, aku bisa hidup tanpa salep itu, tapi ada satu hal yang harus ayah setujui. Kalau tidak, aku akan membuat janji setiap hari. Kamu sudah dewasa, tapi masih genit. Apakah kamu tidak malu? Apa yang ingin Anda bicarakan? Bai Li Zan menatap putrinya dengan tajam. Aku ingin belajar bela diri dari Fang Bai. Bai Li Mingyue berdiri tegak dan berkata, Fang Bai berkata bahwa aku memiliki akar spiritual bawaan dan bahwa aku adalah bahan yang baik untuk berlatih seni bela diri. Dia bersedia mengajari saya, tetapi dia bilang saya perlu mendapatkan persetujuan Anda terlebih dahulu. Ayah, aku tahu ayah pasti setuju, kan? Akar spiritual bawaan. Bai Li Zan, meskipun seorang murid sekte tersembunyi dan cukup berpengetahuan, tidak tahu apa itu, akar spiritual bawaan, dan menatap Fang Bai dengan wajah bingung. Akar spiritual bawaan adalah istilah dari dunia cermin, tampaknya, meskipun seseorang dapat berlatih seni bela diri, mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki prospek yang signifikan. Namun, dengan memiliki akar spiritual bawaan, seseorang akan melangkah maju di jalan dao bela diri, memiliki masa depan yang penuh dengan cahaya tak terbatas. Tentu saja, Fang Bai tidak akan mengungkapkan bahwa konsep akar spiritual bawaan berasal dari dunia cermin. Dia tersenyum dan berkata, akar spiritual bawaan mengacu pada fisik yang cukup istimewa, dan seni bela diri yang saya praktikkan juga cukup istimewa, jadi untuk belajar dari saya, seseorang membutuhkan akar spiritual bawaan. Setelah melirik Bai Li Mingyue, Bai Li Zan berpikir dan berkata, baiklah, karena kamu mengatakan seperti itu, aku akan mempercayakan Mingyue kepada bimbinganmu. Mingyue, cepat berlutut dan beri hormat kepada tuanmu. Bai Li Mingyue, yang telah menyaksikan kehebatan Fang Bai dan mengagumi serta menghormatinya, sangat ingin belajar seni bela diri darinya. Setelah mendengarnya, dia mendengus, oh, lalu bergerak ke depan Fang Bai, menekuk lututnya seolah-olah hendak berlutut. Fang Bai mengangkat tangannya sebagai isyarat dukungan, dan kekuatan Yuan sejati yang tak terlihat muncul di depan Bai Li Mingyue. Betapapun kerasnya dia berusaha, dia tidak bisa gemetar. Bai Li Zan merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Fang Bai, yang bahkan memberi tekanan pada dirinya sendiri, dan dia tak berkuasa berseru kaget, Fang Bai, apakah kamu sudah naik level? Apakah Anda telah mencapai tingkat kesempurnaan yang mendalam? Fang Bai mengangguk, yang berfungsi sebagai tanda persetujuan. Saat aku pergi, tingkat kerusakan kami hampir sama. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan sejak aku pergi, kamu telah mengalami kemajuan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bai Li Zan menatap Fang Bai dengan takjub, merasakan campuran kekaguman dan rasa iri. Tidak heran Bai Li Zan terkejut. Bagi para praktisi seni bela diri, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi sekalipun setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu biasanya membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun, bahkan mungkin 3 hingga 5 tahun. Namun, laju perkembangan Fang Bai jelas melampaui norma ini. Bai Li Zan menduga bahwa Fang Bai mungkin memikirkan teknik khusus, atau dia mengalami pertemuan yang menguntungkan selama masa kepergiannya. Jika tidak, peningkatan yang luar biasa seperti ini tidak mungkin terjadi.
Bahkan di dalam sekte tersembunyi, seniman bela diri seusia Fang Bai yang telah mencapai tingkat kesempurnaan mendalam adalah pemandangan langka, dianggap sebagai talenta yang menakjubkan. Bai Lizan kini adalah seniman bela diri tingkat tinggi mendalam. Untuk mencapai kesempurnaan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mencapainya dalam 3 hingga 5 tahun ke depan mengingat kondisinya saat ini, itulah mengapa dia iri pada Fang Bai. Beberapa saat yang lalu, Bai Lizan agak ragu mengizinkan putrinya mengikuti Fang Bai belajar bela diri, tetapi sekarang dia sepenuhnya mendukungnya. Bai Lizan menyadari keterbatasan dirinya. Jika dia secara pribadi mengajar Bai Li Mingyue, kemungkinan besar Bai Li Mingyue melampauinya sebagai seorang ayah hampir tidak ada. Namun, jika Fang Bai mengajarinya, mungkin masih ada harapan. Namun, ia merasa bingung dengan sikap Fang Bai yang tidak mengizinkan Bai Li Mingyue melakukan ritual sujud untuk menghormati seorang guru. Ia berpikir dalam hati, memberi hormat kepada Tuan adalah tradisi yang benar. Tanpa pengakuan formal atas hubungan murid-guru, akankah Fang Bai masih dengan sungguh-sungguh mengajar putrinya? Bab 196, Secercah Harapan. Aku menerima Goshen sebagai murid karena kebetulan gurunya hancur, dan dia tidak punya tempat tujuan, dan dia akan selalu mengikutiku, kata Fang Bai sambil melirik Bai Li Mingyue sambil tersenyum. Adapun Mingyue. Fang Bai menatap Bai Li Mingyue dan berkata sambil tersenyum, masa depan Mingyue penuh dengan intimidasi, dan aku tidak ingin mengikatnya dengan hubungan guru-murid. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengajarnya dan tidak menjadikannya murid, kurasa lebih baik berteman dengan Mingyue. Mingyue, bagaimana ekosistemnya? Bai Li Mingyue mengangguk setuju dan berkata, ya, saya juga berpikir berteman lebih baik daripada menjadi guru dan murid. Usia kita tidak jauh berbeda, dan jika aku harus memanggilmu, Tuan, setiap kali kita bertemu, itu akan terasa agak canggung. Bai Lizan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Bai mengulurkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyembunyikan apapun dan akan mengajarinya sebaik mungkin. Pada saat itu, suara samar Jiang Yuzi terdengar dari ruangan di sisi utara sebelah timur, seolah memanggil nama Bai Lizan. Jiang Yuzi tertidur lelap, bahkan suara pertarungan antara Goshen dan Bai Lizan pun tidak membangunkannya, tapi sekarang dia terbangun, mungkin karena mendengar suara suaminya di halaman, jadi dia menemukan dirinya. Bai Lizan bergerak secepat kilat dan melesat masuk ke kamar Jiang Yuzi. Bai Li Mingyue menyusulnya tak lama kemudian. Sesaat kemudian, Bai Lizan mendorong Jiang Yuzi keluar dengan kursi roda. Fang Bai, kulit Yuzi terlihat jauh lebih baik, dan dia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Yuzi mengatakan bahwa kau telah memberi akupuntur hampir setiap hari beberapa hari terakhir ini untuk menekan racun tersebut. Terima kasih banyak, kata Bai Lizan kepada Fang Bai dengan wajah penuh rasa terima kasih. Selama Bai Lizan jauh dari rumah, hal yang paling ia khawatirkan adalah istrinya, dan sekarang melihat istrinya tampak sehat dan bersemangat tentu saja membuatnya bahagia juga. Fang Bai berjalan mendekati kursi roda Jiang Yuzi, dengan hati-hati memeriksa warna kulitnya, sedikit mengerutkan kening, lalu memegang pergelangan tangan untuk memeriksa denyut nadinya. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Melihat ekspresi Fang Bai yang semakin serius, Bai Lizan pun menjadi cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bibi Jiang mengalami kebangkitan sebelum kematian. Racun yang telah ditekan di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun akan segera meletus sepenuhnya. Fang Bai menarik tangannya, menghela napas, dan berkata dengan muram. Ah, Bai Lizan terkejut, berdiri di sana tanpa berkata-kata. Bai Lizan, yang berasal dari lembah tabib hantu sekte tersembunyi dengan keterampilan medis yang luar biasa, tahu bahwa begitu racun di tubuh istrinya muncul sepenuhnya, dia bisa mati hanya dalam waktu 10 menit, di luar jangkauan pertolongan bahkan dari para dewa. Jiang Yuzi telah melupakan rasa takut akan hidup dan mati. Mendengar hal itu, dia hanya tersenyum tipis dan menamparkan tangan suami yang berada di bahunya. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Bai Lizan, yang biasanya tenang dan terkendali, tiba-tiba panik, dan hanya bisa menatap Fang Bai untuk meminta pertolongan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, Paman Bai Li, dorong Bibi Jiang masuk dan suruh dia berbaring di tempat tidur. Saya akan segera memberi akupuntur untuk menunda sementara penyebaran racunnya, kata Fang Bai. Mingyue, kau dan Little Ming berjaga di gerbang utama, jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu kami. Tangan hantu, rebus bunga pemakan manusia ini menjadi akuarium air obat, dan membawanya ke ruangan nanti. Setelah Fang Bai memberikan instruksinya, Bai Lizan segera mendorong istrinya masuk ke dalam ruangan. Mingyue berdiri di luar pintu sambil menggendong Little Ming, dan Goshen menggali bunga pemakan manusia, dan pergi ke dapur. Fang Bai mendongak ke langit dan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan wajah serius, dia berjalan masuk ke kamar Jiang Yuzi. Dengan bantuan suaminya, Jiang Yuzi sudah berbaring di tempat tidur dengan benar. Melihat Fang Bai masuk, senyum tipis muncul di wajahnya. Akhir-akhir ini, aku khawatir murid-murid dari Lembah Dokter Hantu dan Sekte Yunfei akan datang mencari kami untuk memburu suamiku dan Mingyue. Fang Bai, aku tahu kau adalah orang yang sangat cakap. Jika aku meninggal, bisakah kamu merawat mereka untukku? Nada suara Jiang Yuzi terdengar memohon saat dia melanjutkan, aku tahu ini permintaan yang besar, tapi aku benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada suamiku dan Mingyue.
Aku mohon padamu, di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi hewan beban untuk membalas budimu. Fang Bai tersenyum kecut, Bibi Jiang, kamu terlalu cepat bicara. Meskipun saya tidak dapat menjamin kesembuhan total, saya tetap memiliki keyakinan 60 hingga 70%. Bai Lizan sangat mengenal karakter Fang Bai, ketika dia berbicara tentang memiliki keyakinan 60 hingga 70%, itu mungkin pernyataan yang meremehkan, yang berarti bahwa ada kemungkinan yang mendekati 70 hingga 80% bahwa Fang Bai dapat menyelamatkan istrinya. Bai Lizan menghela nafas lega, rasa terima kasih terdengar dalam suaranya. Fang Bai, aku tidak akan mengatakan apapun lebih dari yang diperlukan. Aku serahkan semuanya padamu. Fang Bai mengangguk, menarik kursi ke samping tempat tidur, dan mengeluarkan perangkat akupuntur 5 elemen dari cincin spasialnya. Setelah membuka perangkat akupuntur, dia secara berurutan mengeluarkan jarum perak berwarna emas, hijau, biru, merah, dan kuning, dan dengan kilat menyambar, menusukkannya ke ubun-ubun Jiang Yuzi, telapak tangan, dan telapak kaki. Di masa lalu, Fang Bai hanya menggunakan jarum udara dan kayu dari set akupuntur 5 elemen untuk menyelamatkan orang, dan menggunakan jarum kelima elemen emas, kayu, udara, api, dan tanah secara bersamaan adalah yang pertama baginya. Karena Jiang Yuzi telah diracuni terlalu lama dan terlalu dalam, 5 elemen yin yang dalam tubuhnya sudah tidak seimbang, dia membutuhkan jarum 5 elemen untuk menyalurkan yuan sejati guna penyesuaian dan kemudian menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Fang Bai bergantian memegang ujung-ujung jarum 5 elemen, terus-menerus menyalurkan yuan sejati melalui jarum-jarum tersebut ke dalam tubuh Jiang Yuzi. Saat yuan sejati dipindahkan ke dalam jarum 5 elemen, jarum-jarum itu memancarkan 5 warna cahaya yang berbeda dan memukau, ketajaman logam, vitalitas kayu, kelembutan udara, sifat eksplosif api, kekokohan bumi. Karakteristik kelima elemen tersebut terungkap tanpa disembunyikan pada saat ini. Penggunaan 5 jarum elemen secara bersamaan menghabiskan sejumlah besar yuan sejati. Sesekali, Fang Bai harus mengeluarkan batu esensi atau eliksir dari cincin spasial untuk mengisi kembali energinya, agar dapat menyeimbangkan kecepatan konsumsi energinya. Setengah jam kemudian, Ghost Hand membawakan obat yang berwarna merah darah aneh dan mengeluarkan aroma manis, aroma bunga pemakan manusia. Fang Bai, apakah ini? Apakah kamu benar-benar ingin mabuk? Setelah mengambil sup obat dari tangan hantu, Bai Lizan ragu-ragu. Bertahun-tahun yang lalu, racun bunga pemakan manusialah yang menyebabkan Jiang Yuzi mengalami hal yang lebih buruk dari kematian selama beberapa dekade terakhir. Nah, jika memberi sup obat yang direbus dari bunga pemakan manusia, bukankah itu akan memperparah racun dan mempercepat kematian? Atau, seperti yang dikatakan Fang Bai, akankah racun itu dilawan dengan racun dan menyembuhkan Jiang Yuzi sepenuhnya? Berikan itu untuk diminum. Melihat Bai Lizan ragu-ragu, Fang Bai mendesaknya dengan keras. Zan, izinkan aku meminumnya. Aku percaya pada Fang Bai. Dengan kata-kata itu, Jiang Yuzi memejamkan matanya dan sedikit membuka mulut. Bai Lizan mencoretkan giginya, duduk di samping tempat tidur, dengan hati-hati menopang kepala Jiang Yuzi dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, memegang mangkuk obat dan perlahan menuangkan cairan obat ke dalam mulut. Toksisitas bunga pemakan manusia sangatlah dahsyat. Hanya beberapa menit setelah meminum sup obat, tubuh Jiang Yuzi mulai bergetar hebat, dan kulitnya berubah menjadi warna biru tua yang mengerikan. Bai Lizan memperhatikan istrinya dengan mata terbelalak, memocehkannya erat-erat dan matanya memelotot, dengan butiran keringat besar mengalir di pipinya, dan dia tahu istrinya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Matanya seperti harimau dipenuhi air mata. Bab 197, melawan racun dengan racun. Pada saat ini, yang paling menegangkan masih Fang Bai. Dia tahu bahwa saat ini adalah waktu paling kritis untuk mengeluarkan racun dari Jiang Yuzi, jadi dia memfokuskan pikirannya tanpa berani mengalihkan sedikit pun. Jari-jarinya terus-menerus memanipulasi perangkat akupuntur 5 elemen, sambil juga mempercepat stimulasi yuan sejati miliknya, terus-menerus mentransfernya ke tubuh Jiang Yuzi. 3 menit kemudian, kepulan asap putih mulai muncul dari atas kepala Fang Bai, menandakan bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatan, mendorong yuan sejatinya ke keadaan ekstrim. Semangkuk obat bunga pemakan manusia telah sepenuhnya mengaktifkan racun yang telah tertidur di tubuh Jiang Yuzi selama lebih dari 1 dekade, tetapi begitu racun itu meletus, sebagian besar darinya larut oleh yuan sejati yang terus mengalir dari 5 atribut berbeda. Bagian racun yang tidak larut perlahan-lahan dikeluarkan dari organ, tulang, dan darah oleh True Yuan yang kuat yang ditransfer oleh Fang Bai, dan kemudian mengikuti jalur tertentu, mengalir menuju anggota tubuh Jiang Yuzi. 5 menit kemudian, Bai Lizan memperhatikan bahwa darah hitam pekat perlahan merembes keluar di sepanjang alat akupuntur 5 elemen, lalu menetes ke tanah. Tetesan darah hitam jatuh ke lantai putih, mengeluarkan suara, mendesis, dan kepulan asap putih. Melihat itu, Bai Lizan terkejut. Bai Lizan tahu bahwa setetes darah beracun seperti itu dapat dengan mudah membunuh seekor sapi jantan yang kuat, dan hanya dalam sekejap, darah beracun yang keluar dari tubuh Jiang Yuzi telah mencapai puluhan tetes, menunjukkan betapa parahnya racun bunga pemakan manusia itu. Saat darah beracun terus dipaksa keluar dari organ, tulang, dan darah, rasa sakit yang diderita Jiang Yuzi juga terus-menerus berkurang, dan warna biru tua yang mengerikan di wajahnya terlihat jauh lebih lembut.
Bai Lizan tahu bahwa metode Fang Bai yang melawan racun dengan racun telah menghasilkan hasil, dan dia diam-diam menghela napas lega. Proses perawatan ini berlangsung selama 1 jam penuh, dan selama waktu tersebut, sebagian besar batu esensi dan pil obat di dalam cincin ruang Fang Bai telah habis dikonsumsi. Selama perawatan, Jiang Yuzi juga tertidur lelap. Selesai. Tiba-tiba, Fang Bai berkata dengan suara rendah, lalu secepat kilat, dia mencabut jarum 5 elemen dari atas kepala dan anggota tubuh Jiang Yuzi, menempatkannya di kotak jarum, dan memasukkannya kembali ke dalam cincin spasial. Racun di dalam tubuh Bibi Jiang hampir sepenuhnya telah dihilangkan. Selanjutnya Paman Bai Li, mandikan jenazah Bibi Jiang, lalu gunakan teratai salju, ginseng pembohong, poria, dan lingzi yang kau bawa untuk merebus sup obat. Saat Bibi Jiang bangun, suruh dia meminumnya. Fang Bai mengatakan ini sambil terhuyung-huyung, tubuhnya bergoyang beberapa kali. Ada apa denganmu? Melihat wajah Fang Bai yang memucat, Bai Lizan bertanya dengan cemas. Fang Bai berkata sambil tersenyum masam, aku benar-benar kelelahan, tubuhku hampir ambruk, aku harus segera kembali ke kamarku untuk memulihkan diri. Aku akan senang kembali ke kamarmu. Tidak perlu, kamu tetap di sini untuk menjaga Bibi Jiang. Jika ia mengalami kondisi abnormal apapun, kedamaian untuk membangunkan saya tepat waktu. Saat Fang Bai berbicara, dia memanggil Ghost Hand, yang sedang menjaga pintu masuk, untuk masuk ke dalam ruangan. Dengan bantuannya, Fang Bai kembali ke dalam ruangan, meminum beberapa pil pengumpul yuan, berbaring di tempat tidur, menutup mata, dan memasuki keadaan pemulihan. Baru keesokan paginya Fang Bai keluar dari keadaannya, dan setelah melakukan penilaian diri, ia mendapati bahwa bukan hanya semangat dan energinya telah kembali ke puncaknya, tetapi tingkat cakupannya juga sedikit meningkat. Saat memasuki halaman, dia melihat Bai Li Mingyue dan Ghost Hand berdebat tentang sesuatu. Ming kecil, yang digendong Bai Li Mingyue dengan lesu dan malas, baru bersemangat saat melihat Fang Bai keluar dari rumah. Ia melesat keluar dari pelukan Bai Li Mingyue dan melompat ke bahu Fang Bai, mencicit beberapa kali dan dengan penuh kasih sayang menggesekkan tubuhnya ke wajah Fang Bai. Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja sekarang, kata Fang Bai sambil tersenyum, mengelus kepala kecil cerpelai petir, terkejut dengan kepedulian makhluk kecil itu padanya. Guru, melihat bahwa Anda baik-baik saja, saya sangat senang. Melihat Fang Bai tampak bersemangat dan hidup, tangan hantu mendekat sambil tersenyum dan berkata, kau sudah berada di dalam selama 20 jam, sejak kemarin siang. Mingyue khawatir ada sesuatu yang terjadi padamu dan hendak memeriksa keadaanmu di kamar, tapi aku menghentikannya. Bai Li Mingyue melirik Ghost Hand dengan tajam dan bersinar, lalu berkata kepada Fang Bai, kau tidur di dalam begitu lama, bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku ingin masuk dan memeriksa keadaanmu, tapi tangan hantu itu tidak mengizinkanku, itu membuatku sangat marah. Ghost Hand benar-benar tidak membiarkanmu masuk. Fang Bai berkata sambil tersenyum, aku tidak tidur di sana, aku sedang bermeditasi. Jika kamu masuk, kamu akan menggangguku. Tapi lihat, bukankah aku baik-baik saja? Kemarin, setelah mengeluarkan racun dari ibumu, kekuatan fisik dan yuan sejatiku sangat terkuras. Saya baru saja pulih. Bai Li Mingyue baru saja berdebat dengan Ghost Hand mengenai masalah Fang Bai dan sekarang, menyadari bahwa dia salah, masih tampak agak ragu, menyimpulkan, aku. Niatku juga baik, Fang Bai berkata sambil tersenyum, aku tahu niatmu baik, dan aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu sekarang? Jauh lebih baik. Saat mendengar Fang Bai memanggil ibunya, wajah Bai Li Mingyue berseri-seri gembira dan antusias. Fang Bai, kau benar-benar luar biasa. Ayahku sangat mengagumimu, dia bilang kau adalah dokter ilahi nomor 1 di dunia. Tepat pada saat itu, Bai Lizan melangkah keluar rumah, menghampiri Fang Bai dan membungkuk dalam-dalam. Rasa terima kasihnya terpancar. Fang Bai, kami berhutang budi padamu karena telah mengeluarkan racun dari Yuzi kemarin. Tanpa dirimu, aku dan istriku selamanya akan terpisah oleh hidup dan mati. Terima kasih banyak, Paman Bai Li, Anda terlalu sopan. Setelah mendengarkan sekilas dan mengetahui bahwa Jiang Yuzi tidak tertidur di dalam, Fang Bai menunjuk ke matahari terbit dan menyarankan, sekarang sinar matahari sangat sempurna. Kamu sebaiknya mengajak Bibi Jiang keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari, itu akan bermanfaat untuk kesembuhannya. Bai Lizan, yang kini memandang Fang Bai dengan rasa hormat yang hampir seperti dewa, segera kembali ke dalam rumah untuk menempatkan Jiang Yuzi di kursi roda dan mendorongnya keluar. Fang Bai menanyakan kondisi Jiang Yuzi saat ini dan memeriksa denyut nadinya. Sambil tersenyum, dia berkata, Bibi Jiang, racun bunga pemakan manusia telah sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhmu. Yang kamu butuhkan sekarang adalah istirahat dan memulihkan diri. Dalam waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan, Anda seharusnya sudah kembali normal. Jiang Yuzi, yang berada di ambang kematian dan diselamatkan oleh kemampuan medis Fang Bai yang luar biasa, tentu saja memenuhi rasa syukur. Sambil mengulurkan tangan Fang Bai, dia lama sekali mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Setelah itu, Fang Bai melemparkan sulur giok darah, rumput bunga beku, dan daun bambu ungu, yang telah mengumpulkan Bai Lizan dengan nyawanya dari sekte tersembunyi, ke dalam cincin ruangnya.
Tanaman Blood Jadevin yang dicampur dengan beberapa ramuan herbal untuk membuat salep, dapat digunakan untuk menghilangkan bekas luka di punggung Fang Bai. Adapun daun bambu ungu yang dapat menghilangkan jerawat, komedo, dan bintik-bintik, serta rumput bunga beku dengan khasiat memutihkannya, Fang Bai berencana untuk menyimpannya untuk saat ini. Kemudian, ketika dia bertemu Xia Chenyu lagi, dia akan memberikannya kepada Xia Chenyu, bersama dengan Blood Jadevin, agar Xia Chenyu dapat mengembangkannya dalam skala besar. Bab 198, Permintaan Su Linglong. Fang Bai sebelumnya telah memberikan Xia Chenyu 3 formula rahasia yang juga memiliki efek mempercantik, perawatan kulit, dan menutrisi yang luar biasa, tetapi jika Blood Jadevin, Frost Flower Grass, dan Purple Bamboo Leaf ditambahkan ke formula tersebut, efeknya akan menjadi lebih baik lagi. Fang Bai sangat percaya diri. Begitu perusahaan kecantikan mengandalkan 3 formula rahasia yang diberikannya untuk mengembangkan dan memasarkan produk kecantikan dengan efek perawatan kulit yang signifikan, tidak butuh waktu lama sebelum nama perusahaan kecantikan tersebar di seluruh Huaxia dan menjadi salah satu perusahaan kecantikan paling terkenal di negara itu. Beberapa orang duduk di halaman sebentar dan mulai sarapan bersama. Sarapan itu dibuat oleh Ghost Hen, yang, sejak menjadi murid Fang Bai dan pindah ke rumah di halaman, telah mengambil alih peran koki dari Bai Li Mingyue. Di luar dugaan, makanan yang dibuat oleh Ghost Hen ternyata sangat lezat, bahkan Fang Bai yang biasanya sangat pilih-pilih pun memberikan pujian. Setelah makan, semua orang mulai disibukkan dengan urusan masing-masing. Bai Li Mingyue terus mengikuti kelas bimbingan belajarnya, Bai Li Zan masih bekerja di rumah jagal, sementara Fang Bai pergi ke rumah sakit Yanjing, dan Ghost Hen serta Lightning Ming tinggal di rumah halaman untuk menjaga tempat itu dan merawat Jiang Yuzi untuk sementara waktu. Dr. Fang, Anda akhirnya datang. Seandainya kau tidak datang, aku pasti sudah gila. Selama 2 hari Anda tidak berada di sini, banyak sekali pasien yang menanyakan keberadaan Anda, bahkan dekan pun mendesak saya untuk menghubungi Anda sesegera mungkin. Lihat, rambutku rontok banyak karena stres beberapa hari terakhir ini. Melihat Fang Bai, yang telah hilang selama 2 hari 2 malam penuh, Liu Zhenguo, direktur ruang akupuntur dan pijat, merasa seperti telah bertemu anggota keluarga, matanya berkaca-kaca, dan hidungnya terasa geli saat ia hampir menangis dan memeluk Fang Bai, lalu menangis di tempat. Fang Bai tidak datang ke rumah sakit Yanjing selama 2 hari untuk menyelamatkan Ye Wu Mei, yang hampir membuat ruang akupuntur dan pijatnya kacau balau karena banyaknya pasien yang ingin mendapatkan jasa akupuntur dan pijatnya, serta mereka yang datang untuk berobat, hingga pekerjaan normal tidak dapat dilakukan. Liu Zhenguo tidak punya pilihan selain menghubungi Fang Bai dengan putus asa, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Fang Bai dan Ye Wu Mei telah terombang-ambing di laut beberapa hari terakhir ini, dan ponsel Fang Bai telah dimasukkan ke dalam jaringan spasial, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjawab panggilan tersebut. Seandainya ada dokter magang lain dari departemen yang tidak datang ke rumah sakit Yanjing selama 2 hari, Liu Zhenguo pasti akan memberi mereka teguran keras begitu melihat mereka. Namun, Fang Bai kini menjadi tokoh terkemuka di rumah sakit Yanjing, bahkan dekan pun menyapanya dengan senyuman. Apalagi yang bisa diharapkan olehnya, seorang kepala departemen biasa. Fang Bai berkata dengan riang, Direktur Liu, saya benar-benar minta maaf. Saya memiliki urusan keluarga yang mendesak selama 2 hari terakhir, dan ponsel saya juga mengalami masalah, jadi saya tidak dapat menghubungi Anda tepat waktu. Liu Zhenguo menjawab dengan senyum masam, lain kali jika ada masalah, berkomunikasi untuk berkomunikasi denganku terlebih dahulu, agar aku tidak lengah. Sebelum Liu Zhenguo selesai berbicara, beberapa pasien melihat Fang Bai, dan mereka mulai berkumpul di sekitarnya. Fang Bai, Wu Tian menerobos kerumunan dan berkata dengan ekspresi puas, akhirnya kau datang juga. Karena kondisinya yang baik dengan Fang Bai, Wu Tian secara efektif menjadi pemimpin di antara para peserta magang di ruang akupuntur dan pijat. Selain itu, dengan bimbingan Bai, teknik akupuntur dan pijatannya telah meningkat pesat, dan mendapat pujian dari para pasien. Ada apa, Wu Tian, kamu perlu bertemu denganku. Bukan aku yang perlu bertemu denganmu, melainkan Su Linglong. Wu Tian berkata, Su Linglong telah mencarimu beberapa kali selama 2 hari terakhir. Jika kamu punya waktu, hubungi dia. Fang Bai mengangguk, berjalan ke kantor sebelah, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Su Linglong. Fang Bai, apakah itu kamu? Di ujung telepon terdengar suara Su Linglong yang manis dan ceria. Fang Bai tersenyum dan berkata, Ketua kelas Su, ini aku. Wu Tian memberitahuku bahwa kau sedang mencariku. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan? Su Linglong berkata, iya, saudaraku menyebutkan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan segera datang ke Yanjing dan berharap dapat bertemu denganmu. Dia mencoba meneleponmu, tapi kamu tidak pernah mengangkatnya, jadi dia memintaku untuk mencarimu. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Saya keluar untuk mengurus beberapa urusan. Apa yang diinginkan saudaramu dariku? Saya sendiri kurang begitu paham, tapi sepertinya ini terkait dengan perusahaan kosmetik bernama Beauty Company. Oh, saya mengerti. Fang Bai mengangguk sambil tersenyum, jadi ini terkait bisnis. Baiklah, saya akan menelepon saudaramu kembali sebentar lagi.
Ketika Fang Bai pertama kali memberikan 3 resep kecantikan kepada Xia Chenyu, dia mengatakan kepadanya bahwa jika pengembangan produk kecantikan tersebut berhasil, dia harus pergi ke keluarga Su dan membahas kerjasama dengan Su Yifei, menawarkan sebagian saham kepada keluarga Su dan menggunakan saluran penjualan mereka yang sudah ada. Dengan dukungan keluarga Su, sebuah klan terkenal di Huaxia, setiap kesulitan yang muncul di masa depan dapat dikoordinasikan dan diselesaikan melalui campur tangan mereka, yang akan jauh lebih baik daripada Xia Chenyu menghadapi tantangan sendirian. Hal ini juga akan lebih menguntungkan bagi perkembangan beauty company di masa depan. Fang Bai menduga bahwa 3 formula rahasia yang ia berikan kepada Xia Chenyu telah berhasil dikembangkan dan Xia Chenyu telah membicarakannya dengan Su Yifei. Niat Su Yifei untuk bertemu dengannya di Yanjing jelas terkait masalah ini. Pasar kecantikan di Huaxia adalah pasar yang sangat besar dengan margin keuntungan yang mencengangkan. Ratusan perusahaan kosmetik, baik domestik maupun internasional, sangat ingin mendapatkan bagian dari pasar tersebut. Fang Bai, Xia Chenyu, dan Su Yifei adalah teman-teman yang memiliki hubungan baik, dan membantu mereka mendapatkan keuntungan hanyalah sebuah bantuan kecil. Setelah bertanya santai, Su Linglong tiba-tiba bertanya, Fang Bai, apakah kamu sibuk malam ini? Tidak, kenapa? Saya, mendengar keraguan Su Linglong, Fang Bai tersenyum dan berkata, Linglong, kita teman sekelas lama dan berteman baik. Bicaralah, meskipun itu hanya meminta bantuan terkait pembunuhan dan pembakaran, saya tetap akan membantu Anda. Su Linglong tertawa, ini tidak seserius itu. Begini, seorang teman saya, seorang gadis merayakan ulang tahunnya malam ini dan mengundangku. Saya penasaran, jika kamu tidak sibuk, bisakah kamu menemaniku? Setelah sejenak terdiam, dia menambahkan, awalnya, saya ingin mengajak Su Fu, kepala pelayan, untuk pergi bersama saya, tetapi mengingat usianya, saya merasa itu tidak pantas. Boleh bilang kau ada di Yanjing dan menyarankan agar aku bertanya padamu. Dia juga mengatakan bahwa dengan kehadiranmu, aku akan lebih aman daripada dengan pengawal manapun. Fang Bai tertawa, kakakmu benar-benar sangat menghargaiku. Baiklah, aku akan pergi bersamamu malam ini. Fang Bai, terima kasih. Suara Su Linglong terdengar ceria saat dia berkata, kalau begitu, setelah pulang kerja nanti, bolehkah aku menemuimu di departemenmu? Tentu, aku akan menunggumu. Karena sama-sama sibuk, mereka tidak punya waktu untuk bertemu dan hanya buru-buru setuju untuk bertemu malam itu melalui telepon sebelum menutup telepon. Pada siang hari, Fang Bai kembali ke rumah segi 4 dan mengambil sulur giok darah dari cincin spasial. Dia mencampurnya dengan beberapa ramuan obat langka lainnya dan merebusnya hingga menjadi salep, berencana meminta Ghost Hand mengoleskannya ke punggungnya setelah menemani Su Linglong ke makan malam ulang tahun teman malam itu. Bab 199, Pesta Ulang Tahun Dong Fang Ruhua. Fang Bai menggunakan tanaman giok darah untuk membuat salep, yang disebut salep penghilang bekas luka dan penguat otot, yang memiliki efek luar biasa dalam menghilangkan bekas luka dan menutrisi kulit. Fang Bai sangat yakin bahwa selama dia mengoleskan salep penghilang bekas luka dan penguat otot pada bekas luka di punggungnya sekitar 10 kali, bekas luka yang bersilangan itu akan hilang sepenuhnya, mengembalikan kulitnya ke kondisi sebelum cedera. Setelah selesai menyiapkan salep dan masih memiliki waktu luang, Fang Bai mengajarkan seni gelombang laut biru kepada Bai Li Mingyue di bawah tanaman anggur di halaman, membiarkannya mempelajari dan merenungkannya di waktu luangnya. Orang-orang yang memiliki akar spiritual bawaan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan daya pengamatan yang tinggi. Fang Bai percaya bahwa selama Bai Li Mingyue tidak bermalas-malasan, dan dengan bimbingannya sesekali, dia akan dengan cepat membuat kemajuan yang signifikan dan melangkah ke jalan Dao bela diri. Sekitar pukul 6 sore, setelah para dokter dan dokter magang di ruang akupuntur dan pijat pergi, Fang Bai duduk di kantornya, menunggu Su Linglong datang. Beberapa menit kemudian, dengan semilir angin yang harum, Su Linglong muncul di hadapan Fang Bai, setelah melepaskan seragam perawatnya dan mengenakan kaos putih serta rok lipit putih yang senada. Su Linglong jelas-jelas telah berusaha keras untuk tampil sebaik mungkin. Wajahnya dirias tipis, alisnya disisir rapi, bibirnya terasa segar dan lembab, dan kakinya yang ramping dan putih, yang sangat menarik perhatian di bawah roknya, memiliki garis yang anggun. Su Linglong saat ini, dengan aura muda yang berseri-seri dan memikat, serta sedikit pesona yang ceria, sungguh sangat cantik. Fang Bai memandang Su Linglong dari atas ke bawah, matanya dipenuhi kekaguman dan pujian sambil tersenyum dan berkata, apakah temanmu cantik? Sangat cantik, mengapa kamu bertanya? Su Linglong tidak mengerti maksud di balik pertanyaan Fang Bai. Kalau begitu baguslah, kalau tidak, dengan penampilanmu yang begitu cantik, itu malah akan mencuri perhatian darinya. Itu bisa membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seandainya aku temanmu, aku tidak akan mengundangmu hanya untuk menghindari semua perhatian di pesta ulang tahun tertuju padamu. Senang mendengar pujian itu, Su Linglong tertawa dan berkata, itu tidak akan terjadi. Meskipun temanku masih muda, dia gadis kecil yang cantik dan menggemaskan, dan pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik saat dewasa nanti. Setelah bercanda sebentar dan menyadari hari sudah semakin larut, mereka mengunci kantor dan berjalan keluar berdampingan. Jam berapa pesta ulang tahun temanmu dimulai? Setelah meninggalkan gerbang rumah sakit, Fang Bai bertanya dengan santai.
Jam 8. Sekarang baru pukul 6 lewat sedikit, jadi kami datang lebih awal. Aku harus membeli hadiah untuknya dulu. Fang Bai, menurutmu apa yang sebaiknya kuberikan kepada gadis cantik berusia 15 tahun ini? Apakah keluarganya miskin atau kaya? Mereka sangat kaya. Jika mereka kaya, maka memberikan perhiasan, pakaian indah, parfum, dan kosmetik mungkin agak klise. Tepat sekali, aku merasakan hal yang sama. Aku sudah berpikir selama beberapa hari dan aku masih belum tahu hadiah apa yang cocok untuknya. Saat mereka melewati sebuah toko kecil yang menjual bunga dan tanaman pot, Fang Bai mendapat ide dan berkata, semua wanita menyukai keindahan. Saya memiliki ramuan herbal yang dipetik dari pegunungan yang dalam, yang jika diseduh menjadi teh, dapat membuat kulit menjadi lebih cerah dan putih. Bagaimana kalau kamu memberikannya padanya? Tanaman herbal apa yang begitu ajaib? Su Linglong menatap Fang Bai, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Dia tahu Fang Bai adalah seorang tabib ilahi, jadi jika dia mengatakan ramuan itu bisa memutihkan kulit, maka tentu saja bisa. Namanya adalah rumput bunga beku. Tidak praktis untuk membawanya keluar di sini. Setelah kita sampai di rumah temanmu, aku akan menyerahkannya padamu. Baiklah, Su Linglong berkata dengan gembira, memberikan ramuan obat sebagai hadiah ulang tahun. Barang yang unik sekali, temanku pasti akan menyukainya. Setelah jeda, dia menambahkan, tapi Fang Bai, ramuanmu itu pasti sangat berharga, kan? Aku merasa sedikit bersalah memberikannya sebagai hadiah. Bagaimana kalau saya membayarnya nanti? Anggap saja saya yang membelinya. Fang Bai menyela Su Linglong dan berkata dengan serius, kami adalah teman sekelas dan berteman. Bisakah hubungan seperti itu diukur dengan uang? Tidak, Su Linglong mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, aku salah kali ini, itu tidak akan terjadi lagi. Bagaimana kalau begini, sebagai ucapan terima kasih, suatu hari nanti aku akan mentraktirmu makan, apakah itu tidak masalah? Fang Bai menjawab sambil tersenyum, tentu saja itu bukan masalah. Karena punya banyak waktu, keduanya tidak naik taksi ke rumah teman Su Linglong, melainkan berjalan berdampingan. Baru setelah mereka tiba di gerbang depan rumah teman Su Linglong, Fang Bai menyadari bahwa dia sebenarnya juga mengenal teman itu. Kau dan Dongfang Ruhua, yang satu di Zhongzhou dan yang satu di Yanjing, bagaimana kalian bisa berteman? Fang Bai memandang gerbang villa bergaya rumah bangsawan yang tidak jauh di depan, menoleh untuk bertanya kepada Su Linglong, dan pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di benaknya tentang seorang gadis muda yang cantik berusia sekitar 14 tahun, mengikat rambutnya menjadi dua kuncir, gemar mengenakan gaun merah muda, dan berpakaian seperti seorang putri bangsawan. Fang Bai tidak menyangka bahwa teman Su Linglong adalah cucu perempuan Dongfang Leiming yang masih muda, Dongfang Ruhua. Ketika Fang Bai pertama kali tiba di Yanjing, dia pernah menyelamatkan nyawa Dongfang Leiming, dan dalam prosesnya menyembuhkan penyakit jantung Dongfang Leiming, dan saat itulah dia bertemu Dongfang Ruhua. Kemudian, selama konflik yang meletus antara cucu Dongfang Leiming, Dongfang Xing dan Dongfang Chen, dan Bai Liming Yue, Fang Bai terlibat dan kemudian mengenal saudara perempuan Dongfang Ruhua, Dongfang Rusi, serta ibu mereka, Lin Ruoxue. Meskipun Fang Bai hanya pernah bertemu Dongfang Leiming, kepala keluarga Dongfang, dan Lin Ruoxue, Dongfang Rusi, ibu dan anak perempuan Dongfang Ruhua, sekali saja, ia memiliki kesan yang baik terhadap mereka semua. Seandainya tidak ada pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Dongfang Xing dan Dongfang Chen, bergabung dengan Su Linglong untuk pesta ulang tahun Dongfang Ruhua di rumah Dongfang bisa menjadi acara yang menyenangkan, pikir Fang Bai. Seperti yang bisa diduga, Dongfang Xing dan Dongfang Chen, sebagai kakak dan sepupu kedua Dongfang Ruhua, kemungkinan besar akan hadir di pesta ulang tahun malam ini, dan jika kedua pihak bertemu, tidak pasti apa yang akan terjadi. Dalam konflik antara Bai Liming Yue dan Dongfang Xing serta Dongfang Chen, Bai Liming Yue telah melukai sepupu-sepupunya di area yang cukup sensitif. Fang Bai bertanya-tanya apakah Lin Ruoxue, yang berasal dari sekte Pavilion Dokter, berhasil menyembuhkan masalah mereka setelah membawa mereka pulang. Jika mereka sembuh, semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, seseorang dari keluarga Dongfang pasti akan menyimpan dendam terhadapnya, dan kunjungannya kemungkinan besar tidak akan disambut dengan baik. Fang Bai menghela napas dalam hati. Seandainya dia tidak memperhatikan ekspresi gembira di wajah Su Linglong, yang jelas-jelas sangat peduli dengan pesta ulang tahun malam ini, dia pasti sudah berbalik dan pergi segera. Fang Bai, ada apa? Melihat ekspresi aneh di wajah Fang Bai, Su Linglong bertanya. Fang Bai berkata, aku baik-baik saja. Saya hanya ingin bertanya, jika seseorang bertanya tentang saya, bagaimana Anda akan memperkenalkan saya? Aku sudah memikirkannya. Su Linglong terkikik dan berkata, aku hanya akan mengatakan, Anda adalah pengawal pribadi saya. Dengan begitu, kamu bisa selalu berada di sisiku. Bab 200, Yao Rao muncul kembali. Dalam sekejap saat mereka berbincang, mereka menyaksikan iring-iringan mobil mewah berdatangan dari segala arah dan berhenti di plaza di luar villa, dari mana para tamu keluar satu persatu, berpakaian sangat rapi dan memancarkan aura luar biasa yang jelas menandai mereka sebagai orang kaya dan berpengaruh. Para pejabat tinggi ini tiba di gerbang villa keluarga Timur dan, di bawah bimbingan beberapa keturunan langsung dari generasi muda keluarga Timur, memasuki aula besar yang mewah di sisi barat villa yang mampu menampung ribuan tamu.
Fang Bai tahu bahwa ketika putri-putri dari keluarga bangsawan mencapai usia 18 tahun, mereka akan mengadakan upacara yang sangat megah untuk merayakan kedewasaan mereka. Namun Dongfang Ruhua hanya merayakan ulang tahunnya yang ke-15 dan skala perayaannya yang sangat mewah. Dari informasi ini, Fang Bai menarik dua kesimpulan. Pertama, bahwa Tuan Tua Dongfang sangat memelihara cucu berusia 1 tahun yang masih muda, Dongfang Ruhua. Dan kedua, bahwa keluarga Dongfang memiliki pengaruh yang cukup besar dan koneksi yang luas di Huaxia. Jika tidak akan ada begitu banyak tokoh berpengaruh yang datang untuk mendukung acara tersebut. Fang Bai, ayo kita masuk juga. Melihat jumlah tamu yang tidak sebanyak sebelumnya, Su Linglong melihat perhiasannya dan berkata kepada Fang Bai. Fang Bai mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Su Linglong menuju gerbang villa. Saat mereka mendekati gerbang, Fang Bai mendongak dan tak berkuasa menahan senyum getir. Dia tidak ingin bertemu Oriental Xing dan Oriental Chen, tetapi takdir berkata lain. Keduanya berdiri di pintu masuk villa, siap menyambut tamu yang datang. Pada saat yang sama, Timur Xing dan Timur Chen juga melihat Su Linglong dan Fang Bai. Pandangan mereka pertama-tama tertuju pada Su Linglong yang menawan dan mempesona, yang sangat cantik, sebelum akhirnya menyadari keberadaan Fang Bai, yang langsung mereka kenali. Awalnya mereka terkejut, lalu kebencian terpancar di mata mereka, namun mereka segera menyembunyikannya. Karena malam ini adalah perayaan ulang tahun Dongfang Ruhua, Dongfang Leiming sebagai kepala keluarga telah memerintahkan Dongfang Xing, Dongfang Chen, dan anggota generasi muda lainnya yang bertugas menerima tamu, untuk menyapa semua orang dengan senyuman dan tidak menyinggung siapapun. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman keluarga. Meskipun Dongfang Xing dan Dongfang Chen menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap Fang Bai, mereka tetap harus menyambutnya dengan senyuman yang terpampang di wajah mereka. Linglong, selamat datang. Kenapa kamu berjalan kaki ke sini? Bukankah keluargamu yang mengantarmu? Dongfang Xing tidak hanya mengenal Su Linglong tetapi juga cukup akrab dengannya, dan langsung bertanya dengan penuh perhatian saat bertemu dengannya. Dari ekspresi Oriental Xing, Fang Bai menangkap sedikit rasa kagum, yang jelas sekali Oriental Xing menyukai Su Linglong. Su Linglong menjawab sambil tersenyum, Saudara Xing, sudah lama tidak bertemu. Ya, saya tidak meminta keluarga saya untuk mengantar saya berjalan kaki ke sini. Izinkan saya memperkenalkan, ini pengawal saya, Fang Bai, yang menemani saya. Fang Bai, ini adalah kakak sepupu Oriental Ruhua, Oriental Xing. Fang Bai muncul di Dongfang Xing, lalu menyapu melewati selangkangannya. Bagi Dongfang Xing, senyum itu tampak agak mengancam, dan tiba-tiba terasa dingin di sekitar selangkangannya seolah-olah angin dingin bertiup, menyebabkan kakinya secara tidak sadar sedikit menegangkan. Setelah terluka oleh Bai Li Mingyue dengan tendangan ke selangkangan, Oriental Xing dan Oriental Chen, meskipun dirawat oleh praktisi dari Sekte Pavilion Dokter yang didatangkan oleh Lin Ruoxue, belum sepenuhnya pulih dan masih mengalami efek samping berupa adik kecil mereka yang mengalami kerusakan fungsi secara berkala. Meskipun Bai Li Mingyue yang menyebabkan luka tersebut, mereka juga merasa kesal pada Fang Bai karena ikut campur dalam masalah ini. Jika bukan karena campur tangan Dongfang Leiming, mereka pasti sudah lama berusaha membalas dendam terhadap Bai Li Mingyue dan Fang Bai. Bukankah orang ini seorang dokter? Bagaimana dia bisa menjadi pengawal Su Linglong? Dongfang Xing mendengarkan pengantar dari Su Linglong dan bertanya-tanya dalam hati. Saat semakin banyak tamu datang satu demi satu, Dongfang Xing tidak mampu berpikir lebih lama lagi. Dia melirik Fang Bai dengan memecah dari sudut matanya dan berkata kepada Su Linglong, Linglong, Ruhua pasti sangat senang mengetahui kau ada di sini. Mari, saya akan mengantar kalian berdua ke aula besar. Su Linglong, yang sangat jeli, juga memperhatikan sikap dingin Dongfang Xing terhadap Fang Bai dan merasa itu agak aneh, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah mengantar keduanya ke meja makan besar di aula besar di sisi barat villa, yang memuat nama Su Linglong, Dongfang Xing meminta izin dan mendorong pergi untuk menyapa tamu-tamu lainnya. Di antara para tamu yang hadir terdapat beberapa tokoh penting yang didampingi oleh pengawal, oleh karena itu, area makan khusus untuk pengawalan disiapkan di sisi tenggara dan barat daya aula besar, tempat semua pengawal akan berkumpul untuk makan setelah pesta ulang tahun resmi dimulai. Dengan waktu yang masih tersisa sebelum dimulainya pesta ulang tahun resmi secara resmi, ratusan tamu yang tiba berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, terlibat dalam percakapan. Tatapan Fang Bai mengembara di antara para tamu dan ia mengenali beberapa kenalannya, termasuk Lu Jianfeng dari keluarga Lu Yanjing, Tang Wenru dari keluarga Tang Ansi, Tuan Muda dari keluarga Sen dari Ansi, Sen Huanian, dan Hua Yi dari keluarga Hua Zongsu. Yang paling mengejutkan Fang Bai adalah Qin Yao Rao, seorang guru yang pernah mengajarnya di Sekolah Tinggi Kedokteran Zongsu, yang juga hadir di antara para tamu. Qin Yao Rao tidak memakai kacamata hari ini. Rambutnya, yang biasanya disanggul, kini ditata menjadi gelombang besar dan lembut yang menjuntai hingga pinggangnya, memberikan penampilan yang lebih muda dan elegan. Ia mengenakan gaun malam berwarna ungu yang menonjolkan pesona dan intelektualnya. Melihat Su Linglong asyik berbincang dengan seorang wanita parubaya yang sepertinya akan segera berakhir, Fang Bai berjalan mendekati Qin Yao Rao dan menyapanya sambil tersenyum, Guru Qin, halo. Fang Bai, apakah itu kamu? Qin Yao Rao tidak menyangka akan bertemu Fang Bai di sini dan bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini?
Alasan Qin Yaorao sangat terkejut adalah karena dia telah mengunjungi rumah Fang Bai untuk mengunjungi keluarga lebih dari satu kali, karena tahu bahwa Fang Bai berasal dari keluarga biasa tanpa kerabat yang berkuasa atau berpengaruh. Namun, di baliknya, muncul di pesta ulang tahun Dong Fang Ruhua, yang menurutnya sulit dipercaya. Saya sementara bekerja sebagai pengawal, saya di sini bersama majikan saya, jelas Fang Bai. Pengawal, Qin Yaorao terkejut lalu mengerutkan kening, bertanya, bukankah Anda sedang magang di rumah sakit Yanjing? Mengapa kamu sekarang bekerja sebagai pengawal? Dalam ingatan Qin Yaorao, Fang Bai bertubuh lemah dan penakut. Meskipun sekarang ia tampak jauh lebih tegap, gagasan bahwa ia akan bekerja sebagai pengawal sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran. Saya memang pergi ke rumah sakit, tapi pekerjaan sebagai pengawal hanyalah pekerjaan sampingan. Jawab Fang Bai. Melihat Fang Bai tidak bercanda, Qin Yaorao menghela nafas, bekerja sebagai pengawal bisa jadi sulit dan berbahaya. Apakah kamu kekurangan uang atau bagaimana? Jika kamu butuh dana, aku bisa meminjamkanmu sejumlah dana. Qin Yaorao berpendapat bahwa pilihan Fang Bai untuk bekerja sebagai pengawal di usia muda kemungkinan besar disebabkan oleh alasan finansial. Meskipun pengawal bisa mendapatkan penghasilan yang baik, pekerjaan itu penuh dengan bahaya. Dia merasa berkewajiban untuk menawarkan bantuan, karena mempertimbangkan hubungan guru murid mereka di masa lalu. Selain itu, Qin Yaorao mengetahui bahwa Fang Bai pernah menyembuhkan tumor otak Su Linglong dengan keahlian medisnya yang luar biasa. Jika Fang Bai meninggalkan dunia kedokteran demi uang, itu sama saja dengan menghancurkan masa depannya, dan Qin Yaorao tidak ingin melihat bintang yang sedang bersinar di bidang kedokteran jatuh dari kejayaannya. Akhir cerita bab 191 sampai bab 200. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 201 sampai bab 210 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.